kita mulai dari persamaan linear dulu. Sebenarnya waktu SMA kita sudah belajar tentang persamaan linear kan. Jadi kalau misalkan kita punya contoh persamaan-persamaan di sini seperti ini, bisa tidak kita mengklasifikasikan mana yang persamaan linear, mana yang bukan persamaan linear. Oke, nah yang pertama ini merupakan persamaan linear dua variabel. Mengapa demikian? Sebenarnya kata linear di sini dari kata garis. Jadi dia kalau misalkan di dua variabel dia akan membentuk garis. Seperti ini, 3x plus 5y sama dengan 0, dia membentuk garis. Tapi di 3 variabel diperluas, dia akan menjadi bidang. Nah ini 4y sama dengan 4, dia bisa disebut persamaan linear satu variabel. Sebenarnya bisa juga kita sebut persamaan linear dua variabel. 4y sama dengan 4 ini juga di koordinat kartesius dua dimensi ini menjadi suatu garis, yaitu garis 4y sama dengan 4 atau y sama dengan 1, berarti garisnya adalah garis horizontal. Boleh juga disebut persamaan linear satu variabel, boleh juga disebut persamaan linear dua variabel. Jadi variabel di sini sebenarnya adalah hal yang bisa kita tingkatkan. Di sini juga 3x plus 5y sama dengan 0. Di sini disebut dua variabel, bisa saja kita sebut ini 3 variabel karena bisa saja kita tambahkan z di sini dengan koefisiennya 0. Jadi 3 variabel seperti itu. Oke, nah yang ketiga, ini bukan merupakan persamaan linear. Mengapa? Ciri persamaan linear itu adalah pangkat di tiap variabelnya adalah 1. Jadi ketika ada kuadrat seperti ini, dia bukan merupakan persamaan linear. Karena ketika kita gambarkan, bentuknya tidak garis lurus, tidak bidang lurus. Jadi dia bentuknya akan melengkung untuk persamaan kuadrat. Nah ini yang keempat, akarnya sama dengan 2x sama dengan 6. Dia juga bukan persamaan linear karena akarnya bukan pangkat 1. Ketika digambarkan juga dia tidak lurus, ini yaitu pangkat setengah. Seperti itu. Yang kelima, di sini ada xy plus 2z sama dengan 0. Kenapa ini bukan persamaan linear? Padahal kan x pangkatnya 1, y pangkatnya 1, z pangkatnya 1. Tetapi ketika kita kalikan dua variabel berbeda, dia jadi tidak linear lagi. Jadi bisa dianggap ini pangkatnya lebih dari 1, bisa dianggap pangkatnya 2. Jadi ketika ada perkalian dua variabel, dia bukan linear lagi. Nah, yang dua terakhir, y sama dengan sin x, dia bukan persamaan linear. Karena kita tahu kurvanya sin x itu dia seperti ini kan. Nah, ini adalah persamaan trigonometri. Nah, yang terakhir ini juga kurvanya tidak lurus, disebut persamaan eksponensial. Jadi, bentuk umum persamaan linear itu seperti apa? Ini, bentuk umumnya seperti ini. Kalau kalian tahu suku banyak atau polinom, ini mirip seperti ini. A1x1, A2x2 plus dan seterusnya sampai ANXN sama dengan B. Dengan ininya, ini disebut koefisien. A1, A2 sampai AN disebut koefisien. X1, X2 sampai XN disebut variabel. Dengan A1, A2, AN dan B ini adalah bilangan real. Jadi dia konstanta bilangan real. Sedangkan X ini variabel, jadi dia masih bergerak bebas. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu sistem persamaan linear. Oke. Dalam secara bahasa, sistem persamaan linear adalah koleksi satu atau lebih persamaan linear yang tadi kita pelajari, yang memuat himpunan variabel yang sama. Jadi satu pun sebuah persamaan linear itu bisa kita sebut sebagai sistem persamaan linear. 2, 3, dan seterusnya. Oke, langsung ke contoh. Kalau saya punya dua persamaan linear seperti ini, dilihat ini dia terikat atau memuat himpunan variabel yang sama, yaitu x dan y. Kita punya 3x plus 5y sama dengan 10, 2x plus 6y sama dengan 12. Nah, kalau kita gambarkan ini, dua persamaan garis ini, kita gambarkan akan menjadi seperti ini.
Untuk menggambar garis atau menggambar kurva kita sudah belajar di SMA kan, kita tinggal mengambil 2 titik dari garis ini, 2 titik, lalu kita sambungkan garis, ini juga sama, 2 titik, kita sambungkan menjadi garis seperti itu. Nah, di dalam aljabar linier, persamaan ini, sistem persamaan linier ini bisa dinyatakan dalam bentuk matriks. Jadi kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk vektor atau matriks seperti ini, dengan baris pertama 3x plus 5y, ini sama dengan 10, baris kedua 2x plus 6y sama dengan 12. Oke, nah sekarang dari sini kita dapat persamaan matrik ini. Ini koefisiennya 3, 5, 2, 6 dikalikan dengan XY sama dengan 10 vektor 10, 12. Mengapa bisa seperti itu? Kalau ada yang masih ingat tentang perkalian matriks waktu di SMA, seperti apa ini kan? Ini dikali ini kan? Baris dikali kolom 3X ditambah 5Y, betul kan? Ini 2X ditambah 6Y. Betul kan, sama saja. Jadi ini bisa disebut seperti ini. Ini disebut persamaan matrik dari sistem persamaan linier ini. Seperti itu. Nah, matrik ini 3, 5, 2, 6 ini karena dia merupakan koefisien dari persamaan sistem persamaan linier 3, 5, 2, 6, ini disebut sebagai matriks koefisien. Oke, nah ilustrasi di sini yang tadi kita sudah kerjakan, yang biasa kita kerjakan di bidang kartesius atau menggambar persamaan garis, bisa kita sebut sebagai ilustrasi geometri berdasarkan baris. Kenapa demikian? Karena kita ini mengerjakan baris 3x plus 5 sama dengan 10, 2x plus 6y sama dengan 12. Ini per baris. Nah, nanti apakah ada per kolomnya? Ada. Nanti setelah ini kita akan melihat si bentuk sistem persamaan linier ini dari segi vektor dan kita melihatnya dari per kolom. Jadi seperti ini. 3, 2, 5, 6. Kalau ini 3, 5, 3x plus 5y, ini garis ini 2x plus 6y, garis ini. Kalau selanjutnya vektor 3, 2, vektor 5, 6. Nah, ini disebut ilustrasi geometri berdasarkan baris. Nah, kalau kita punya sistem persamaan linier seperti ini, biasanya kita diminta solusi dari sistem persamaan linier ini. Apa itu maksudnya solusi? Yaitu X dan Y yang mungkin yang memenuhi dua persamaan ini. Nah, X dan Y mana sih yang mungkin memenuhi dua persamaan garis ini? Ya mau tidak mau titik di sini kan? Di sini, titik di sini dia termuat di garis ini, juga dia termuat di garis ini. Jadi solusi untuk kasus contoh ini, sistem persamaan linier ini ada satu solusi, yaitu ini, yaitu titik 0,2 dengan X-nya 0, Y-nya 2. Nah, sehingga solusi sistem persamaan linier ini nih, X-nya 0 dan Y-nya 2, hanya satu solusi yang memenuhi 0,2 ini, memenuhi sistem persamaan linier. Selanjutnya, tadi kita sudah membicarakan persamaan matrik dari suatu sistem persamaan linier. Dilihat dari baris. Sekarang kita lihat dari kolom. Ini sistem persamaan linier yang sama yang tadi kita kerjakan. Oke, kalau tadi kita melihat jadi perkalian matrik dengan vektor, ini kita lihat menjadi penjumlahan dua buah vektor. Ini kan ini kan vektor ya, vektor 1 kali 2, 3x plus 5y, 2x plus 6y, ini bisa kita pecah menjadi dua vektor, 3x, 2x plus 5y, 6y, menjadi 10 per 12. Nah, karena x di sini sebenarnya, walaupun dia bebas, tapi dia sebenarnya bilangan real juga, kita bisa keluarkan x-nya di sini. X kali 32, ya kan kalau perkalian vektor dengan skalar, kalau di sini 5, berarti di sini kalau kita masukkan 5 kali 3, 15 gitu. Di sini 5, 5 kali 2, 10, jadi 15 per 10. Jadi ini X-nya kita keluarkan, ini juga Y-nya kita keluarkan. Nah,
persamaan linear yang tadi kita jadikan seperti ini sekarang menjadi persamaan vektor dari sistem persamaan linear. Kita punya vektor ini menghasilkan ini. Oke, kalau kita gambarkan, nah bagaimana sih mencari solusi dari SPL ini dilihat dari persamaan vektor. Ini kita gambarkan dulu vektor 32 ini kan. Ini kalau kita gambarkan vektor 32, ini kita gambarkan vektor 56. Nah, kita sedang mencari kelipatan dari vektor 32 dijumlahkan dengan kelipatan vektor dari 56. Kelipatannya berapa, X dan Y-nya berapa, yang kalau di kombinasi linear kan, ini kombinasi linear kan, dia menghasilkan 10, 2. Nah, sekarang kita gambar dulu vektor 10, 12. Oke, ini vektor 10, 12. Ternyata di sini vektor 10, 12 itu dia arahnya sama dengan vektor 56. Dia adalah kelipatan 2 dari vektor 56 di sini. 10, 12 adalah kelipatan 2 dari 56. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu bahwa Y-nya di sini 2, X-nya di sini 0. Karena 10/12 bisa kita peroleh dari 56 saja. Oke, jadi si solusinya, nah ini karena 10, 12 adalah 0 kali vektor 32 plus 2 kali vektor 56, maka solusinya sama seperti tadi, X sama dengan ini. Sama dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Nah, gambar di sini adalah ilustrasi geometris berdasarkan kolom matrik ini, matrik koefisien 32, 56. 32 ini kolomnya, 56 juga kolomnya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengerjakannya dengan mudah karena si 10, 12 ini kelipatan dari 56. Tapi kalau misalkan dia bukan kelipatan, contohnya ternyata si bukan kelipatan, maka kita akan bisa menggunakan aturan jajar genjang atau aturan segitiga yang pernah kita pelajari waktu SMA untuk menjumlahkan vektor. Nah, tapi di sini gambar ini pun masih punya keterbatasan sama seperti gambar di raw picture, di ilustrasi berdasarkan baris tadi. Di sini ketika kita nanti bergerak di persamaan yang variabelnya tidak 2, tapi 3, 4, dan seterusnya, maka dimensi 2 ini, dimensi 2, dimensi 3, kita akan mentok di dimensi 3, kita tidak bisa menggambarkan lagi ilustrasi dari sini. Maka matrik di sini sangat kita butuhkan untuk matrik dan vektor ini bisa mewakili gambaran dari suatu sistem persamaan linear yang lebih dari 3 variabel, seperti itu. Nah, secara umum, kalau kita punya sistem persamaan linear seperti ini, ada M buah sistem persamaan linear, 1 sampai M, dengan N buah variabel, N buah himpunan variabel yang bersamaan di antara M buah variabel ini. Nah, ini bisa kita jadikan persamaan matriks untuk SPL ini, sistem persamaan linear menjadi seperti ini. Koefisiennya A11, A12, kita pindahkan koefisiennya, ini jadi matriks dengan ukuran barisnya M, ukuran kolomnya N, atau biasa kita sebut ukurannya M kali N, dikalikan dengan vektor variabel, yaitu X1 sampai Xn, dia sama dengan vektor dari ini, vektor dari B1, B2 sampai dengan Bm. Atau bisa juga kita wakili, ini adalah matriks A, ini vektor X, ini vektor B. Jadi persamaan matriks dari SPL itu biasa disebut AX sama dengan B, seperti ini. Nah, secara umum sekarang
persamaan vektor dari dari sistem persamaan linear yang umum ini. Berarti apa? Berarti X1 ini sama seperti yang dua variabel tadi. X1 ini sekarang koefisiennya menjadi vektornya A11, A21 dan seterusnya. Ini juga sama X2 dikali A12. A2 ini kolom di sini. Oke, dan seterusnya ditambah Xn dikali kolom ini sama dengan B1, B2 sampai dengan Bm. Atau kita bisa singkat, kalau yang di atas matriks persamaan matriks ini jadi AX sama dengan B, ini jadi seperti ini. X1, A1, A1 dengan vektor ini, A2 mewakili vektor ini, AN mewakili ini N, AN mewakili vektor ini, B mewakili vektor ini. Jadi dia merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor A. Ini adalah persamaan vektor dari sistem persamaan linier. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita punya matriks koefisien, kita punya persamaan matriks AX sama dengan B, ini matriks koefisien. Nah, ada yang namanya augmented matrix. Augmented itu artinya kalau kita sering dengar istilah augmented reality atau kenyataan yang diperluas. Biasanya anak informatika lebih ngerti tentang augmented reality. Ini juga sama, augmented ini adalah penambahan perluasan dari matriks. Jadi kalau kita punya matriks koefisien ini, kita perluas dengan ditambahkan satu kolom seperti ini. B1, B2, B. Jadi dinotasikan seperti ini. A garis B, artinya ini matriks koefisiennya, ini hasil dari B1, B2, dan Bm ini disebut matriks yang diperluas atau augmented matrix. Nah, mengapa matriks diperluas ini dibolehkan? Karena sebenarnya kalau misalkan kita kalikan persamaan linear ini, misalkan kita kalikan dengan 2 2A1, X1 dan seterusnya B1, maka si B1 pun akan dikali 2. Jadi setiap setiap koefisien di sini akan dikalikan dengan 2 dan B1 juga dikalikan dengan 2 agar si persamaan linearnya tetap. Jadi mengapa demikian seperti ini? Untuk mempermudah penulisan saja, karena akan sangat panjang nanti prosesnya jika kita terus meneruskan menulis ini. Jadi kalau ini untuk mempermudah cara kerja kita.